ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa fil ayatil ukhra Rabbi habli minadh dhalimin fabashsharna bi ghulamin halim falamma balagha mawshi'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati al-ma tumar satajiduni insyaallahu minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wassadaqallah fil kitabihil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik, yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nanti. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir telah berkumandang dimulai semenjak terbenamnya matahari dan munculnya lah hilal atau bulan di sebelah ufuk barat sana. Maka itu menandakan bahwa kemenangan umat Islam telah datang kembali, yang akan merayakan Idul Adha, Idul Kurban, yang begitu momentum yang sangat besar bagi umat Islam dalam kehidupan kita berbahagia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita di bulan Syawal ada persiapan, yaitu Ramadan, berpuasa, tarawih dan zakat fitrah. Tapi di bulan Zulhijjah ini ada persiapan momentum yang sangat luar biasa besar. Yaitu apa? Melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kata Nabi, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ketika umat Islam telah melaksanakan wukuf di Arafah, maka itu pertanda bahwa umat Islam di seluruh dunia ini merayakan yaitu Idul Adha, Idul Kurban.
Maka hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, hari ini kita telah merayakan hari tersebut. Maka momentum yang harus kita lihat di sini adalah bagaimana jejak nampak jelas seorang manusia yang mulia yang Allah sebut di dalam Quran itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang bernama adalah Ibrahim. Pantas dan wajarlah dalam hidup dan kehidupan kita harus menyejarah kehidupan Ibrahim. Kenapa kita sebut menyejarah kehidupan Ibrahim? Menyejarah itu adalah melihat sekilas tentang rekam jejak Nabi Ibrahim yang kita sebut tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Yang Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim. Ada tanda maqam Ibrahim. Maqam yang disebut di sini adalah jejak telapak kaki Nabi Ibrahim di Baitullah, di Mekah. Bagi kita yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah, pasti kita tahu maqam Ibrahim adalah jejak telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun kembali Ka'bah Baitullah. Kita rindu dengan Baitullah. Kita kepingin berziarah di Baitullah. Bagi kita yang belum ada kesempatan untuk haji dan umrah, insyaallah di momentum yang sangat mulia ini, di lapangan yang terbuka ini, di tempat yang sangat indah ini, dan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah, dengan orang-orang yang baik, dengan kemuliaan yang kebaikan yang kita lakukan hari ini, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu langit dan bumi agar Allah mengutus kita, memanggil kita kelak nantinya bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, dan kita bisa melihat Baitullah, mencium batu Hajar Aswad, dan mudah-mudahan kita bisa tawaf di Baitullah, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dengan izin Allah, dengan takdir Allah, qadratullah Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menepakkan kaki kita, bisa mencium Hajar Aswad kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu momen sejarah yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh sosok manusia, yaitu Ibrahim. Ketekunannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu sangat berat, dan bahkan kita sebagai manusia di era modern ini belum tentu bisa melewati ujian seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di usia waktu kecil diuji ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musuh yang paling terdekat kepada dirinya adalah orang yang paling dia cintai. Siapakah itu? Adalah ayahnya sendiri. Karena ayahnya adalah orang yang senantiasa membuat batu. Bukan hanya sekedar ayahnya, tapi penguasa Raja Namrud yang sangat zalim dan lalim kepada Nabi Ibrahim. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkannya bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup. Akan tetapi atas izinkan qadratullah, Allah memerintahkan api tidak mampu membakar jasad Ibrahim. Karena apa? Ada nilai ketauhidan dalam hidup Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim diusir dari tempat tinggalnya. Sampailah Nabi Ibrahim ke Palestina. Akhirnya dia menikahi seorang wanita yang paling cantik di dunia. Sepertiga kecantikan wanita tersebut adalah milik istri Ibrahim. Siapa namanya? Yaitu Sarah.
Walaupun tapi ada sisi kelemahan Sarah, Allah uji kembali Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim usia 93 tahun, usia yang cukup lanjut, tapi Nabi Ibrahim belum dikarunia anak. Apakah Ibrahim berputus asa? Tidak. Akan tetapi Nabi Ibrahim tiap hari berdoa memunajat kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahilah kepadaku seorang anak. Bayangkan hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, setiap waktu dia berdoa, berpuluh-puluh tahun dia berdoa, di usia 93 tahun baru dia anugerahi seorang anak. Itu pun dari istri yang kedua. Dia bernama Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak berhenti sampai di situ ujian Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim telah memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Ismail artinya Allah mendengarkan doa Ibrahim. Tapi Allah ketika itu menagih janji Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sebelum dia memiliki anak, memang kemuliaannya itu sangat luar biasa. Hampir setiap tahun Nabi Ibrahim bersedekah, berinfak, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Apa yang dibaginya? Dia tiap tahun memotong ratusan ekor kibas. Kalau kita kambing, bukan hanya kibas saja, tapi Nabi Ibrahim memotong unta setiap tahun sampai puluhan. Bukan hanya sekedar memberikan daging, tapi Nabi Ibrahim memberikan gandum, kurma kepada masyarakat yang kurang mampu tiap tahun. Artinya apa? Kebaikan Nabi Ibrahim melampaui batas-batas manusia yang baik di dunia ini. Bahkan kita saja pun belum pernah melihat orang yang semulia itu di dunia ini, di zaman yang modern ini. Bahkan mungkin orang yang paling kaya pun di dunia ini, di Indonesia ini, belum sanggup seperti Ibrahim. Maka kemuliaan Ibrahim ini selalu disanjung-sanjung oleh masyarakat, sehingga ketakjuban masyarakat tersebut, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Ibrahim berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau melakukan kebaikan ini setiap waktu, setiap tahun kepada kami? Apakah engkau tidak takut kau kehilangan banyak harta? Apa jawaban Ibrahim? Wahai saudaraku, jangankan harta ini yang kuberikan kepada kalian itu tidak ada apa-apa. Seandainya, kata Ibrahim begini, sebelum dia punya anak, Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak, lantas Allah meminta kepadaku sembelih Ibrahim, ku sembelih anak itu. Itu sebelum Nabi Ibrahim punya anak. Akan tetapi pernyataan Ibrahim itu diminta oleh Allah. Maka kita hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, berkata baik saja pun kita perlu berhati-hati. Ingat, berkata baik saja pun kita perlu berhati-hati. Apalagi berkata najis, apalagi berkata yang tidak baik. Karena kenapa? Perkataan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taquma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap dari telinga kita, mata kita, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita sebagai manusia yang banyak kelemahan kita, yang penuh dengan kedhaifan kita, maka jangan pernah sekali-sekali kita melontarkan kata-kata yang mudah bisa kita ucapkan, tapi berat pertanggungjawaban hidup kita. Maka ketika itu, ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan anak dan istrinya di Makkah, yang dulu disebut dengan tanah Bakah, lembah yang sangat tandus, Nabi Ibrahim
malam ke-7 Zulhijjah dia bermimpi. Allah memerintahkan kepadanya, Ibrahim, dulu sesumbarmu kau ingin memotong anakmu jika engkau memiliki anak. Terbangun Nabi Ibrahim. Apakah mimpi ini dari Allah atau dari syaitan? Malam ke-8 bermimpi yang sama. Masih ragu-ragu Ibrahim. Begitu malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dan meyakinkan diri bahwa inilah betul dari Allah. Maka malam 9 Zulhijjah atau tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan Arafah. Arafah artinya meyakinkan diri. Bagi kita umat Islam, di tanggal 9 Arafah kemarin, tanggal 9 Zulhijjah kita sudah melaksanakan puasa Arafah. Yang kata Nabi, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah, maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah kemuliaan orang yang berpuasa di bulan Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas ketika di 10 Zulhijjahnya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, dan Allah merekamnya ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha mawsa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tadi malam ayah bermimpi Allah memerintahkan untuk memotongmu, wahai anak. Bagaimana pendapat? Anak pun berkata kepada ayahnya, qala ya abatum al-matumar satajibuni insyaallahu minas sabirin. Ayah, ketika itu perintah dari Allah, maka jangan kau pernah mundur. Teguhkan hatimu, tegapkan langkahmu. Jangan kau melihat kanan dan kiri dan melihat ke belakang. Engkau akan melihat anakmu ini, putramu ini termasuk orang-orang yang sabar di sisi Allah. Lantas anak tersebut dibaringkan di atas meja. Pisau yang tajam hendak dihunuskan ke lehernya. Ketika itu iblis datang menggoda Ibrahim. Lantas Ibrahim tahu bahwa yang menggodanya itu adalah iblis. Diambillah batu 7 biji, batu kerikil, lantas dilemparlah ke dalam kehidupan iblis tersebut. Itulah disebut dengan lempar sumroh kalau dalam hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah gantilah pengorbanan Ibrahim dengan seekor kibas. Dan hari ini tradisi kurban tersebut telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, orang yang kita hormati, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini kita melaksanakan ini. Dan dalil untuk berkurban yang biasanya kita baca itu adalah Al-Quran surah Al-Kautsar. Walaupun Al-Kautsar itu artinya adalah nikmat yang sangat besar, tapi para ulama menyebutkan Al-Kautsar ini adalah telaga Rasul. Kenapa disebut telaga Rasul? Maka para ulama menyebutkan hidup dan kehidupan kita banyak sekali proses yang kita lewati. Yang pertama itu adalah alam ajali. Yang kedua adalah alam rahim. Yang ketiga adalah alam dunia. Kita saat sekarang ini pada proses yang ketiga tersebut, alam dunia. Baru yang ketiga. Ada yang berikutnya alam barzah, yang keempat. Masih panjang proses kita. Setelah alam barzah, alam penantian yang begitu cukup lama, kita akan masuk ke yaumil akhir. Dunia dikamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta diluluhlantakkan oleh Allah dengan kiamatnya. Maka ketika di yaumil akhir nanti kita kumpul di padang mahsyar. Itulah gambaran orang-orang yang wukuf di Arafah, yang berkumpul, bertafakur, merenungkan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut
yaumil akhir. Kita nanti di sana kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita, baik itu amal baik ataupun amal buruk kita. Baru yang terakhir itu adalah yaumil hisab, di mana amal kebaikan kita akan dihitung oleh Allah, amal keburukan kita juga akan dihitung oleh Allah. Bagi orang-orang yang banyak amal keburukannya langsung masuk ke dalam neraka. Tapi bagi orang-orang yang banyak amal kebaikannya, Allah pastikan dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebelum masuk ke dalam surga, itulah kita akan masuk ke dalam telaga Rasulullah. Untuk apa masuk ke dalam telaga Rasulullah? Kita mempersiapkan diri. Kita mandi dulu di telaga Rasul. Kita saja pun sebelum datang kemari, kita mempersiapkan diri, yaitu mandi dengan pakai pakaian yang paling terbaik, dengan parfum, dengan kendaraan, sehingga kita sampailah di sini. Itulah gambaran kehidupan kita. Telaga Rasulullah adalah telaga Al-Kautsar yang insya Allah seluruh jamaah yang hadir di sini akan nanti masuk ke dalam telaga Rasul, yaitu telaga Al-Kautsar, yang dipastikan setelah masuk telaga Al-Kautsar kita akan menikmati surga yang sangat indah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ketika kita perhatikan Al-Quran surah Al-Kautsar yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Kalau diartikan dalam Al-Quran tersebut, sungguh kami telah memberikan nikmat yang begitu besar, kata Allah. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah. Kata-kata a'toina, nikmat ini ada dua. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat yang melekat pada kita. Begitu kita lahir di dunia ini, Allah titipkan nikmat tersebut sampai nanti kita ke dalam surga, tidak akan hilang. Yang kedua adalah nikmat yang tidak melekat, a'toina yang tidak melekat. Itulah contohnya kalau kita punya istri, bapak-bapak, istri bapak-bapak itu adalah nikmat sementara, nikmat yang tidak melekat. Kalau ibu-ibu punya suami, suami ibu adalah nikmat yang tidak melekat. Anak yang dianugerahkan kepada Allah untuk kita, itulah nikmat yang tidak melekat. Harta, kendaraan, rumah, pakaian, dan semuanya yang kita miliki di dunia ini adalah nikmat yang tidak melekat. Suatu saat Allah akan ambil kepada kita, karena itu adalah barang titipan. Akan tetapi a'toina dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu adalah nikmat yang melekat pada diri kita. Apakah itu Ustaz nikmat yang melekat pada diri kita? Allah sebut itu adalah iman kita. Jadi dalam kalimat inna a'toinakal kautsar itu, a'toina itu bukan nikmat yang tidak melekat, tapi nikmat yang melekat, iman. Dan sangat besar kata Allah. Kalau mau kita bandingkan iman dengan harta kita, nggak ada apa-apa. Maka nanti Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 91, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh kata Allah, orang-orang yang nanti mati meninggalkan dunia ini yang kufur kepada Allah, yang tidak ada imannya. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang manusia keluar dari agama Islam, maka imannya di atas kepalanya. Ketika seorang manusia berbuat maksiat, mencuri, berzina, merampok, membunuh, narkoba dan sebagainya, ketika dia berbuat maksiat, maka imannya di atas kepala, keluar sejenak. Maka hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar tersebut
Ketika dia wafat, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini emas sebesar dunia, aku minta secercah iman." Cercah iman itu bagaimana? Kalau setetes itu besar, tapi secercah itu adalah percikan dari tetesan itu. Itulah disebut cercah. Sedikit sekali. Dibandingkan emas sebesar dunia, iman yang secercah itu sungguh sangat berarti daripada perhiasan kita yang ada di dunia itu. Itulah yang disebut dengan aqoina kal kausar. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita artikan fasholli li rabbika wanhar ini adalah mendirikan sholat dan berkurban. Ingat, ketika Allah berbicara sholat dalam Quran, Allah selalu mendampingkan sholat itu dengan satu kata di awal kata sholat tersebut. Apa itu Ustaz? Aqimu. Ketika Allah mengatakan sholat, pasti Allah akan berbicara aqimu sholat. Kenapa? Karena sholat itu harus dikerjakan, ditegakkan, didirikan, dan dilaksanakan. Allah tidak pernah mengatakan sholat itu fard, tapi Allah menyebutkannya aqimu. Jadi artinya apa Ustaz? Fasholli dalam Al-Quran surah Al-Kausar ini, fasholli ini adalah amal kebajikan. Sholat termasuk amal kebajikan. Tapi yang dimaksud kata fasholli di sini adalah ketika dia mampu wanhar. Wanhar itu walaupun diartikan kurban, sesungguhnya wanhar itu artinya menumpahkan darah. Jadi maksud ayat ini adalah fasholli li rabbika wanhar itu apa? Amal kebajikan, amal solih melampaui batas-batas kehidupan manusia. Meskipun yang kita tumpahkan adalah darah dalam kehidupan kita, kita pilih amal solih itu. Maka Ibrahim pun melakukan itu. Dia cinta dengan anaknya, dia sayang dengan anaknya. Di usia 93 tahun baru punya anak. Lantas Allah menagihnya kepadanya, kau mau milih duniamu nikmat yang sementara atau nikmat yang abadi imanmu? Lantas Ibrahim pun memilih amal solih, fasholli yang bisa sebutkan tadi. Maka kadang-kadang kita hadirin jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita dengan dunia kita kadang-kadang membutahkan iman kita. Kecintaan harta kita, kecintaan kita dengan suami, istri, anak, jabatan, kedudukan kita, perhiasan kita melupakan cinta kita kepada Allah. Banyak orang yang sholat tapi belum tentu dia berkurban. Banyak orang yang sholat tapi dia masih berbuat maksiat. Banyak orang yang sholat tapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat tapi masih mencibir, menceritakan aib orang lain. Banyak orang yang sholat tapi senantiasa menyakiti, menghati orang-orang di sekelilingnya. Maka kurang tepatlah kalau fasholli di dalam Al-Quran surah Al-Kausar disebut sholat. Tapi fasholli li rabbika wanhar ini adalah kita mengutamakan iman kita, amal solih kita, meskipun tantangannya adalah dunia kita ini. Meskipun sekalipun itu adalah anak kita, meskipun itu adalah suami kita, meskipun itu adalah istri kita, meskipun itu adalah pemimpin kita, tapi kita tetap mendahulukan kepentingan Allah dalam hidup kita. Itulah fasholli li rabbika wanhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.